Shalom, selamat bertemu kembali saudara-saudara yang Tuhan izinkan bisa menonton video yang singkat ini. Kita percaya kita dalam lindungan Tuhan selalu. Saudara-saudara, jangan pernah lupa bersyukur setiap saat, kecil maupun besar, itu selalu semua karena lindungan Tuhan. Saudara-saudara bisa boleh saja berbuat banyak aktivitas setiap hari, tapi jangan pernah lupa di awal semua kegiatan kita, dalam setiap rutinitas kita selalu diharapkan untuk selalu bersyukur dan menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Kitab Daniel pasal 7. Daniel pasal 7 merupakan kitab yang menjadi dasar atau fundamental ketika kita membahas kata nubuatan. Nubuatan yang berarti peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu, peristiwa yang sementara terjadi sekarang ini, dan peristiwa yang akan nanti terjadi di masa yang akan datang. Berbicara nubuatan, kitab Daniel pasal 7 merupakan landasan yang utama ketika kita mau menyelidiki nubuatan-nubuatan. Dan itulah awal pengalaman juga. Selain Daniel mendapatkan penglihatan untuk bisa menafsirkan mimpi dari Raja Nebukadnezar, dia juga Tuhan berikan kesempatan karena dia adalah nabi pada waktu itu, dan telah diberikan kesempatan dari raja untuk memimpin menjadi pejabat tinggi di kerajaan Nebukadnezar pada saat itu. Ada pengalaman yang bisa kita hidupkan, kita bisa aplikasikan, kita refleksikan dalam Daniel pasal 7 ini. Daniel pasal 7 adalah satu pasal yang memiliki banyak arti nubuatan. Itulah yang disebabkan Daniel kenapa dia sempat tidak mampu untuk bisa mengerti lebih jauh, lebih dalam tentang nubuatan ini atau penglihatan yang Tuhan berikan kepada dia. Berbicara tentang keempat binatang dan anak manusia yang muncul. Kita tidak akan membahas secara detail nubuatan-nubuatan ini, tetapi kita hanya fokus kepada karakteristik dari Daniel. Daniel ketika dia mendapatkan penglihatan yang Tuhan berikan. Di kitab Daniel pasal 7 ini, di ayat 15 berbunyi, "Maka aku Daniel terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku." Ada banyak hal yang Tuhan gunakan kita manusia yang terbatas ini untuk menjadi salah satu mediator atau alat untuk menggambarkan atau mengamarkan kasih Tuhan. Berbicara tentang nubuatan, Tuhan pakai Daniel pada waktu zaman dalam pemerintahannya di saat itu, dan pada akhirnya dalam keterbatasan Daniel ini Tuhan tetap menggunakan dia. Saudara-saudara, kecil ataupun besar yang kita dapatkan, talenta-talenta apapun itu, mari kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah ada kemuliaan untuk diri kita sendiri. Jangan pernah ego kita lebih tinggi ketimbang pelayanan yang seharusnya kita lakukan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dari pengalaman Daniel ini bisa kita hidupkan. Ketika dia mendapatkan sebuah penglihatan dan dipakai Tuhan, dipercayakan Tuhan, keterbatasan pun pada akhirnya tidak bisa luput dari kita sebagai manusia. Sebagaimanapun keadaan kita sebagai manusia, ingat, tetap ada hal kecil maupun besar yang Tuhan telah titipkan kepada kita semua untuk menjadi berkat dan untuk mengamarkan kasih Tuhan yang belum manusia tahu siapa itu Yesus. Biarlah dari pengalaman dari Daniel, keterbatasan Daniel dalam penglihatan yang didapatkan, dan membuktikan juga nubuatan-nubuatan, ada hal-hal yang dinyatakan, dibukakan
Ketiga Daniel pasal 7 kita baca secara detail dari Alkitab. Tuhan memberkati kita semua saudara-saudara. Biarlah kita dalam keadaan sehat dalam menghadapi situasi seperti ini kembali. Tuhan pasti tetap mengendalikan umat-umat Tuhan yang selalu berserah kepadanya dan selalu mengandalkan Tuhan. Stay safe dan Tuhan Yesus memberkati.